Untuk sosok tuyul ini seperti anak kecil, tubuhnya kecil ya, tapi wajahnya itu wajah tua. Seperti orang tua tapi cebol, seperti itu ya, cebol, kecil, kurus, dan telinganya itu panjang-panjang. Dan istri Pak Hendro setiap hari harus selalu nenein si tuyulnya tadi dari pagi mulai jam 8 sampai jam 10. Tidak sembarang uang. Yang pertama yang diincar oleh si tuyul ini ketika di daerah Pak Hendro itu ada permainan judi ya. Ketika ada permainan judi, maka si tuyul itu mengambil uang dari permainan judi. Ngambilnya tidak banyak-banyak ya, paling beberapa lembar saja, berapa ratus ribu saja. Kemudian di pasar-pasar untuk orang yang tidak menghitung uangnya, yang biasanya kalau di pasar itu kan naruh uang tinggal taruh di kotak. Jadi anak tersebut membawa motor sport melaju kencang menabrak truk yang sedang parkir. Ini langsung tewas seketika di lokasi. Nah, dan itu memang Pak Hendro rencanakan. Kata Pak Hendro itu sudah balas dendam karena keluarga dari anak tersebut itu menghina Pak Hendro ketika Pak Hendro susah. Itu disebabkan karena istri Pak Hendro tidak mampu untuk menyusui si tuyulnya lagi. Bahkan ketika sakit kanker payudara itu di rumah sakit, tuyul itu masih datang untuk minta nenen dari istri Pak Hendro. Maka dari itu 1 minggu di rumah sakit, istri Pak Hendro langsung meninggal dunia. Naudzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan nikmat iman Islam sehingga kita selalu berada di jalannya, dan sholawat serta salam semoga kita diakui sebagai umat beliau, sebagai umat Nabi Muhammad, dan juga diberikan syafaatul utsma di hari kiamat nanti. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata kepada para subscriber semua, di mana ada seorang yang memakai pesugihan tuyul. Nah, memang benar ketika orang menggunakan pesugihan tuyul itu dalam waktu singkat memiliki banyak uang, memiliki banyak aset yang tergolong kaya raya ya, seperti itu. Akan tetapi semua jalan instan pasti tidak ada yang berujung baik, semuanya berujung yang tidak diinginkan. Maka dari itu malam hari ini akan saya ceritakan semua. Nah, cerita ini saya ambil dari kisah seorang yang tinggal di Jakarta Barat ya. Di Jakarta Barat, sebut saja namanya Pak Hendro. Pak Hendro ini yang dulunya hidup baik-baik saja ya, baik-baik saja, ekonominya juga tergolong sederhana, akan tetapi masih cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Saat itu bermula ketika Pak Hendro itu di PHK besar-besaran ya, PHK besar-besaran suatu perusahaan di Jakarta Barat. Nah, Pak Hendro itu mengalami penurunan dalam hal ekonomi. Ya, utangnya di mana-mana, kemudian aset yang sudah didapatkan selama kerja itu habis semua untuk kebutuhan pribadinya, dan ketika saat itu juga pikirannya sudah blank, uang yang sisa 10 juta itu dihabiskan untuk foya-foya, dihabiskan untuk ngefly, untuk menghilangkan semua masalah, tapi ternyata itu justru menambah masalah baru. Saat itu bermula di tahun 2018, ini masih baru-baru saja. Di tahun 2018 Pak Hendro sudah tidak kuat menahan perihnya kehidupan karena sudah tidak ada pemasukan, tidak ada uang tabungan, dan juga banyak hutang di mana-mana ya. Saat itu hutangnya terkumpul sampai 70 juta rupiah. Hutang 70 juta rupiah itu sangat berat sekali ketika
tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, saat Pak Hendro sudah tidak betah untuk hidup miskin, banyak hutang, Pak Hendro memikirkan hal yang tidak seharusnya difikirkan, yaitu mencari pesugihan dengan memelihara tuyul. Saat itu Pak Hendro pergi ke sebuah daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Di situ ada sebuah pegunungannya, tapi ini bukan gunung, tingginya tidak seperti gunung ya, hanya seperti bunuhan seperti itu ya, dataran tinggi, pokoknya dataran tinggi. Nah, di situ ada seorang juru kunci. Juru kuncinya ini dia sebut sebagai guru ya, gurunya dia. Kata Pak Hendro itu disebut guru. Nah, gurunya ini menjual tuyul untuk dijadikan pesugihan. Nah, saat itu juga Pak Hendro tidak berpikir panjang dan memang sudah yakin kalau dia pengen merubah hidupnya dengan cara yang tidak baik ini, dengan cara instan, yaitu dengan membeli tuyul di juru kunci di daerah istimewa Yogyakarta. Dan Pak Hendro ini memiliki istri dan kedua anak ya, anaknya dua. Mereka sudah tumbuh dewasa, saat itu berusia kisaran 17 tahun untuk anak yang pertama, sudah masuk di bangku SMA sederajat, dan anak yang kedua itu umurnya baru berapa ya, baru 7 atau 8 tahun di tingkat SD ya, tingkat SD. Dan istrinya yang saat itu berada di posisi miskin, posisi banyak hutang, justru malah mendukung suaminya untuk membeli pesugihan tuyul. Untuk nominal membeli pesugihan tuyul ini, nominalnya adalah 10 juta rupiah. Ini total dari perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta, kemudian semua syarat-syaratnya itu totalnya beserta maharnya itu totalnya 10 juta rupiah. Bahkan tidak punya uang pun dia, Pak Hendro ini berhutang lagi untuk bisa membeli tuyul tersebut. Untuk mahar tuyulnya itu 5 juta rupiah dan lainnya itu operasionalnya. Jadi kata Mbah Juru Kunci, kata Mbah Dukun ini, kalau kamu membeli tuyul dengan seharga 5 juta, maka setiap hari kamu akan menghasilkan uang 5 juta rupiah. Kalau misalnya kamu membeli 20 juta, ya setiap harinya itu 20 juta rupiah untuk income-nya setiap hari. Bahkan bayangkan saja sehari 5 juta, satu bulan dapat uang berapa? 5 kali 30, 150 juta dalam waktu sehari saja. Nah, saat itu ketika Pak Hendro bersama istrinya pergi ke Yogyakarta untuk proses ritualnya, Pak Hendro ini tidak membawa syarat apa-apa. Mbah Dukunnya sendiri yang mempersiapkan alat itu, yang mempersiapkan syarat-syarat tersebut. Di antaranya saat itu ada kelapa, ada dupa, ada kembang 7 rupa, ada jajan-jajanan pasar, dan juga jajanan anak-anak itu yang ada gambar-gambar kartunnya itu juga sudah disediakan oleh Mbah Dukun. Dan Pak Hendro tinggal berangkat saja. Ketika sudah berangkat ke Yogyakarta itu, langsung Mbah Dukun memberikan statement lagi, memberikan pernyataan, istilahnya nanting ya. Apakah kamu memang benar-benar sudah siap dengan segala resikonya? Dan Pak Hendro tanpa berpikir panjang langsung jawab, saya sudah siap. Seperti itu. Oke, kalau sudah siap langsung dimulai saja tirakatnya. Oke, berlangsung selama 15 menit. Mbah Dukunnya ini membaca sebuah mantra dalam kurun waktu 15 menit. Kemudian Mbah Dukunnya ini langsung bilang, ini sudah saya panggil semua, ini ada 5, masih sisa 5 tuyulnya, kamu pilih yang mana. Nah, anehnya yang asalnya Pak Hendro ini tidak bisa melihat hal gaib, saat itu juga Pak Hendro bersama istrinya sudah bisa melihat
kelima tuyul tersebut, dan Pak Hendro disuruh pilih yang mana, dan Pak Hendro langsung jawab pilih yang tengah. Nah, kata Pak Hendro, untuk sosok tuyul ini seperti anak kecil, tubuhnya kecil ya, tapi wajahnya itu wajah tua, seperti orang tua tapi cebol, seperti itu ya, cebol, kecil, kurus, dan telinganya itu panjang-panjang. Kemudian apa itu namanya, tidak pakai pakaian sama sekali. Pokoknya itu hampir sama seperti alien lah. Alien itu gambaran dari tuyul, jadi tidak sama seperti yang ada di televisi itu. Nah, setelah Pak Hendro memilih salah satu tuyul yang dia sukai, lalu Badukun membaca mantra lagi, dan intinya memerintahkan dan mengajak perkenalan antara Pak Hendro dengan si tuyul ini. Pak Hendro dan bersama istrinya berkenalan dengan si tuyul itu. Kata Badukunnya itu nama tuyulnya itu Jarwo ya. Jadi dipanggil itu, Jarwo, sini kamu. Kemudian ini majikan kamu baru, kamu perkenalan dulu. Dan Pak Hendro disuruh untuk memberikan nama lagi. Silahkan Pak Hendro berikan nama. Saat itu Pak Hendro berikan nama si Ucil ya. Jadi tuyulnya itu dikasih nama si Ucil oleh Pak Hendro. Kemudian setelah itu Badukun memberikan sebuah pantangan, beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Hendro. Pantangan yang pertama, Pak Hendro ini tidak boleh istilahnya bersedekah ya, tidak boleh bersedekah, tidak boleh sholat, dan juga intinya mendekatkan diri kepada yang kuasa itu tidak boleh. Itu pantangan dari Pak Hendro. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh Pak Hendro bersama istrinya. Pak Hendro setiap 3 bulan sekali harus mempersiapkan tumbal ya, tumbal hidup, dan tumbalnya itu boleh dari orang lain, tidak dari anggota keluarganya itu boleh. Dan istri Pak Hendro setiap hari harus selalu nenein si tuyulnya tadi, dari pagi mulai jam 8 sampai jam 10 harus selalu nenein di kamar khusus. Kemudian Pak Hendro sudah bersama istrinya harus menyediakan satu kamar khusus untuk bermainnya si tuyul ini. Nah, ketika Pak Hendro dikatakan seperti itu, diberi tahu syarat-syaratnya, Pak Hendro langsung mengiyakan, baik Pak, akan saya persiapkan semuanya. Jadi Pak Hendro sudah, pikirannya sudah tidak normal lagi ya. Yang ada di dalam pikirannya itu hanya duit dan kekayaan semata, seperti itu. Baik, setelah prosesi pembelian tuyul ini berlangsung, langsung Pak Hendro pulang dari Yogyakarta ke Jakarta ini. Kalau nggak salah itu perjalanannya sampai 7 jam, dan itu tidak boleh berhenti sama sekali. Boleh berhenti hanya isi bensin saja, selain itu nggak boleh berhenti sama sekali, harus sampai ke Jakarta langsung. Dan langsung saja pulang, Pak Hendro mempersiapkan segala peralatan perlengkapan untuk perjalanan pulang, beli roti, beli minum, beli rokok, dan lain sebagainya untuk persiapan pulang. Setelah sampai di rumah di Jakarta, Pak Hendro langsung mempersiapkan satu kamar khusus untuk si tuyulnya tadi, dan juga mempersiapkan di dalamnya ada mainan-mainan, ada jajanan pasar, jajanan anak-anak, dan juga ada dupa ya. Jadi di dalam satu kamar itu hanya boleh diisi si tuyulnya tadi dan si istri dari Pak Hendro, karena setiap hari istri dari Pak Hendro ini harus selalu menyusui si tuyul. Setelah sampai di rumah, kata Badukun itu si tuyulnya harus beradaptasi di lokasi, di kamar pribadinya si tuyul ini harus adaptasi selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu ini belum menghasilkan apa-apa, tapi di minggu berikutnya Pak Hendro baru bisa mendapatkan penghasilan 5 juta selama sehari.
Jadi jalannya Pak Hendro itu ya selalu bungkuk ya, selalu bungkuk, selalu gendong si tuyulnya tadi. Dan gendongnya itu kata Pak Hendro itu berat sekali. Kalau misalnya dibandingkan dengan barang ya bobotnya kisaran 30 kiloan lah, sekitar 30 kiloan itu bobot dari si tuyul tersebut. Dan di saat minggu-minggu pertama itu Pak Hendro tidak merasakan apa-apa, efek sampingnya tidak merasakan apa-apa. Yang merasa ada efek sampingnya justru istrinya yang setiap hari selalu nenein si tuyulnya tadi, dari mulai jam 8 sampai jam 10 siang, 10 pagi ya, itu nenein di kamar khusus si tuyul tadi. Selama 1 minggu istri dari Pak Hendro itu merasa sakit di bagian ini ya, di bagian payudaranya itu merasakan sakit yang luar biasa ya. Ketika tersentuh saja itu rasanya sakit. Itu gejala awal dari efek samping memelihara tuyul seperti itu. 1 bulan kemudian Pak Hendro sudah bisa membuat sebuah perusahaan ya, usaha di belakang rumahnya itu dibangun konveksi kain ya, konveksi kain, dimana itu sudah punya 10 karyawan. Cuma dalam waktu 1 bulan saja Pak Hendro bisa mendapatkan 10 karyawan untuk usaha mesin jahitnya ini. Dan karyawan dari Pak Hendro semuanya itu tetangga di kampung. Jadi setelah Pak Hendro punya uang mau mendirikan usaha tersebut, Pak Hendro pulang kampung dan mengajak 10 tetangganya untuk ikut kerja bersama Pak Hendro, menawarkan gaji yang sangat besar. Kemudian 3 bulan pertama yang dikatakan bahwa Pak Hendro harus menyiapkan 1 tumbal nyawa. Nah, ada kejadian yang misterius di mana salah satu karyawannya itu tangannya ada yang terkena mesin potong. Nah, di sini patah ya, langsung patah, pendarahan, dibawa ke rumah sakit, tapi ternyata sudah tidak tertolong lagi, sudah meninggal. Dan Pak Hendro memang sudah merencanakan kalau salah satu karyawannya itu memang ada yang ditumbalkan. Itu berjalan 3 bulan saja. Kemudian semakin tambah bulan lagi, kekayaan Pak Hendro semakin berlipat ganda. Dan juga uang yang diambil oleh si tuyul itu tidak sembarang uang. Yang pertama yang diincar oleh si tuyul ini ketika di daerah Pak Hendro itu ada permainan judi ya. Ketika ada permainan judi, maka si tuyul itu mengambil uang dari permainan judi. Ngambilnya tidak banyak-banyak ya, paling beberapa lembar saja, berapa ratus ribu saja. Kemudian di pasar-pasar untuk orang yang tidak menghitung uangnya, yang biasanya kalau di pasar itu kan naruh uang tinggal taruh di kotak ya, taruh di kotak, di kresek, di dompet tanpa menghitungnya terlebih dahulu. Lah, itu kesempatan si tuyul untuk mengambil uang tersebut. Ambilnya tidak banyak, paling 1 lembar 2 lembar, paling banyak itu 5 lembar saja, 500 ribu saja, biar tidak terlalu kelihatan seperti itu. Setelah 3 bulan pertama itu kan sudah ada 1 tumbal tadi ya, karyawannya. Di 3 bulan berikutnya Pak Hendro harus mempersiapkan tumbal lagi, dan ternyata tumbalnya itu juga tetangga dari Pak Hendro. Ada salah satu tetangganya yang dulu menghina Pak Hendro ketika Pak Hendro susah. Anaknya itu diajak ke Jakarta dengan iming-iming diberikan motor sport, lalu disuruh sekolah di sana dan ikut bekerja di konveksi usaha dari Pak Hendro. Akan tetapi baru 1 minggu berada di Jakarta, ikut Pak Hendro sekolah bersama Pak Hendro, kemudian kerjanya juga di konveksi Pak Hendro, baru 1 minggu saja sudah ada kecelakaan tunggal. Jadi anak tersebut membawa motor sport melaju kencang menabrak truk yang sedang parkir. Ini langsung tewas seketika di lokasi. Nah, dan itu memang Pak Hendro rencanakan. Kata Pak Hendro,
Pak Hendro itu sudah balas dendam karena keluarga dari anak tersebut itu menghina Pak Hendro ketika Pak Hendro susah. Itu tumbal yang kedua dari Pak Hendro. Pokoknya setiap 3 bulan sekali Pak Hendro harus memberikan satu nyawa kepada si tuyul itu. Selain itu, selain dari keluarga ataupun orang dekat dari Pak Hendro juga mengorbankan salah satu anaknya. Nah, salah satu anaknya ini uh, jadi gini, ketika istri dari Pak Hendro melayani si tuyul ini, tidak boleh menolak sama sekali. Meskipun rasanya sakit, istri dari Pak Hendro tidak boleh menolak sama sekali. Ketika menolak, tidak mau menyusui, maka yang jadi korbannya itu keluarga dari Pak Hendro sendiri. Nah, suatu ketika istri dari Pak Hendro ini merasakan sakit di bagian payudara, sakitnya bukan main ya. Pernah sekali istri Pak Hendro itu menolak, dan akhirnya si tuyul ini marah-marah. Di 1 minggu berikutnya, anak pertama Pak Hendro mati karena kecelakaan juga, kecelakaan yang tidak wajar, tanpa alasan yang wajar. Matinya itu langsung seketika itu. Ada satu tangannya yang terlepas dari tubuhnya ketika kecelakaan, menyebabkan anak Pak Hendro yang pertama ini langsung meninggal di lokasi. Nah, baru saat itu Pak Hendro bersama istrinya sudah mulai merasa kalau tuyul ini bukan memberi kesenangan, justru malah memberi sebuah penderitaan di keluarga Pak Hendro. Nah, setelah itu Pak Hendro masih belum melepaskan dari si tuyul ini, dan Pak Hendro masih bersikukuh untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, menyuruh istrinya untuk selalu nenein dari si tuyul ini. Selang 6 bulan perjalanan sudah ada 2 tumbal, 3 tumbal, karena yang satu itu kan kesalahan dari istri Pak Hendro ya. Yang 2 tadi per 3 bulan memberikan tumbal. Setelah 6 bulan berjalan, Pak Hendro sudah menjadi kaya raya, uangnya banyak sekali, karyawannya banyak sekali. Akan tetapi istri Pak Hendro justru kebalikannya. Istri Pak Hendro saat itu mengidap kanker payudara. Nah, setelah berobat di rumah sakit, ternyata istri Pak Hendro sudah tidak tertolong lagi. Istri Pak Hendro ikut mati, ikut meninggal dunia. Itu disebabkan karena istri Pak Hendro tidak mampu untuk menyusui si tuyulnya lagi. Bahkan ketika sakit kanker payudara itu di rumah sakit, tuyul itu masih datang untuk minta neneng dari istri Pak Hendro. Maka dari itu 1 minggu di rumah sakit, istri Pak Hendro langsung meninggal dunia. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian setelah istri Pak Hendro meninggal, anak pertamanya meninggal, Pak Hendro masih belum puas dengan kekayaan yang didapatkan, ingin menambah aset kekayaannya lagi. Nah, ketika istri Pak Hendro meninggal, kan tuyulnya tidak bisa menyusu ya, tidak bisa menyusu karena sudah tidak ada istri dari Pak Hendro. Lalu si tuyulnya ini agak sedikit ngambek ya, tidak mau cari uang selama dalam waktu 1 bulan. 1 bulan tidak mau cari uang karena tidak ada susu seperti itu. Maka inisiatif dari Pak Hendro mencari istri lagi. Nah, ketika selang 1 bulan, berarti jeda antara meninggalnya istri Pak Hendro dengan pernikahan Pak Hendro dengan istri yang baru itu jeda 2 bulan. Jeda 2 bulan Pak Hendro sudah mendapatkan istri baru dan sudah bilang kalau memang ini Pak Hendro menjalani ritual pesugihan dengan tuyul. Kamu harus siap nenein. Kata Pak Hendro, cuma nenein saja, nggak sakit, nggak, pokoknya nggak parah lah seperti itu. Kemudian istri Pak Hendro ini sudah mengiyakan karena teriming-iming dengan harta yang sangat melimpah. Banyak sekali istri Pak Hendro ini lalu merasakan bagaimana rasanya nenein si tuyul tersebut. 1 minggu pertama sudah mulai terasa agak sedikit nyeri ya, karena setiap hari dari jam 8 sampai jam 10. Kemudian selama 1 bulan kemudian
istri baru Pak Hendro sudah tidak kuat lagi dan mau cerai dengan Pak Hendro. Akhirnya Pak Hendro sangat murka. Kenapa kamu istri baru cuma memanfaatkan saya saja, memanfaatkan harta saja, tapi tidak mau berusaha untuk menjaga kekayaan ini. Kemudian Pak Hendro langsung beriktikad, punya insting, punya pikiran kalau istri barunya ini dijadikan tumbal untuk yang ketiga kalinya. Akhirnya ketika istri dari Pak Hendro ini sudah tidak mau nyusuin, istri kedua ya, yang jadi efek sampingnya, yang jadi tumbalnya ini bukan istri baru Pak Hendro, tapi anak terakhirnya Pak Hendro. Tadi kan anaknya dua, yang satu sudah meninggal, yang sekarang anak yang terakhir ikut meninggal secara mengenaskan juga. Nah, kejadian itulah yang membuat Pak Hendro merasa kalau pesugihan ini justru malah tidak membawa kebahagiaan, malah membawa duka. Akhirnya Pak Hendro sudah mulai sadar diri. Nah, ketika Pak Hendro sudah tidak kuat, Pak Hendro datang lagi ke Yogyakarta untuk bertemu Mbah Dukunnya lagi, mengatakan kalau Pak Hendro sudah tidak kuat lagi. Tapi Mbah Dukunnya ini memberikan sebuah peringatan, kalau kamu berhenti pesugihan ini, maka secara otomatis harta yang sudah kamu dapatkan selama ini akan hilang dengan sendirinya. Pak Hendro masih sedikit mikir, wah bagaimana harta sudah didapatkan, korban sudah banyak, tapi kok malah ini nanti semua hilang, semua akan lenyap dengan sendirinya secara otomatis. Ini bagaimana? Pak Hendro tidak jadi berhenti. Pak Hendro kembali lagi ke Jakarta dan menikmati semua hasil kekayaannya lagi. Selang 3 bulan dari kematian anak terakhirnya, istri barunya ikut meninggal karena dijadikan tumbal oleh Pak Hendro. Maka dari itu Pak Hendro baru sadar, baru merasa bersedih. Pak Hendro sempat nangis saat itu. Kemudian Pak Hendro memastikan diri untuk datang ke Yogyakarta lagi, bertemu juru kunci atau Mbah Dukunnya ini, dan mengatakan kalau Pak Hendro sudah mau berhenti dengan keteguhan hati. Baik, Mbah Dukunnya ini memberikan peringatan seperti yang pertama tadi ya, kalau misalnya kamu berhenti maka harta kamu akan hilang secara otomatis. Dan Pak Hendro jawab dengan tegas, baik, saya akan terima konsekuensinya, yang penting saya pengen melepaskan dari si tuyul ini. Baik, setelah itu tepat di malam Jumat Wage ya, di sana itu ritualnya Jumat Wage. Di malam Jumat Wage proses pelepasan Pak Hendro dengan tuyulnya ini, perjanjiannya diputus. Dan tidak lama lagi, jeda 3 hari saja, ternyata semua aset dari Pak Hendro ini langsung hangus, terbakar. Tiba-tiba ada kebakaran, jeda 3 hari saja ketika lepas perjanjian dengan si tuyul. Semua asetnya hilang, kemudian uangnya semua yang ada di rumah itu juga hilang semuanya. Pak Hendro hanya sebatang kara, sudah tidak punya istri, sudah tidak punya anak lagi. Dan sekarang Pak Hendro jeda 2 bulan dari perjanjian itu, akhirnya Pak Hendro ikut meninggal dunia juga, mungkin karena shock ataupun penyakit lainnya, atau itu sebagai apa ya namanya, karma dari Pak Hendro yang telah menjadikan keluarganya sebagai tumbal. Akhirnya Pak Hendro ikut mati juga. Tapi yang terpenting, Pak Hendro sudah berada di jalan yang benar ketika meninggal dunia, dan Pak Hendro sudah bertobat untuk melepas situnya tadi dan berada di jalan yang benar. Akhirnya Pak Hendro meninggal dunia. Semoga Pak Hendro husnul khotimah dan berada di tempat yang baik di sisinya, dan segala dosanya semoga ya diampuni. Baik, para subscriber semua, jadi berdasarkan cerita yang sudah saya paparkan, ada hal yang harus digarisbawahi. Yang pertama, segala cara instan itu ujung-ujungnya justru menyedihkan. Ada banyak cerita yang sudah saya ceritakan ketika orang memakai penglaris, pesugihan,
ataupun yang lainnya, segala ritual yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya berakhir duka. Baiklah para subscriber, dari cerita ini ada sisi baiknya dan sisi negatifnya. Silahkan ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Hanya Pak Hendro saja yang melakukan, kalian jangan sampai melakukan, karena ini kegiatan syirik, kegiatan dosa besar. Tetaplah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga para subscriber beserta saya tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman kami. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apabila para subscriber memiliki cerita yang serupa, cerita mistis yang bisa ditularkan pengalamannya, yang bisa di-share pengalamannya untuk dijadikan pelajaran, silahkan teman-teman bisa kontak WhatsApp saya. Nanti akan saya ceritakan kepada subscriber semua untuk bisa dijadikan pelajaran ya, tidak untuk diikuti tapi dijadikan pelajaran untuk dihindari, seperti itu. Baik, sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.